ternyata dia sudah tidak haid 3 bulan misalnya, ya. Jadi itulah biasanya kan nggak mungkin dia berani ngomong langsung kalau nggak kita sendiri yang buka, ya. Biasanya kasus-kasus begitu kan kita menemukannya setelah kita melihat dia mengurung diri, dia menarik diri, dia nggak masuk, nilainya dia turun, barulah ya datang Bapak Ibu guru bisa menjalin. Sedikit kita berbicara, saya pun juga masih belajar. Kalau Bapak Ibu tadi malam juga menyelesaikan tugasnya, saya juga menyelesaikan tugas ini dari Bu Mawar. Tanya dokter Mimin, saya tidur setengah 2 malam, dia jam 10 udah tidur, ya. Karena saya itu gitu, kalau saya sudah berani dikata Bu Mawar, dok bawain ini, ya begitu saya bilang iya, saya pasti harus yang paling tidak semaksimal apa yang bisa saya bisakan, ya. Jadi artinya karena itu yang memang menjadi tanggung jawab. Padahal saya kaget banget, saya tuh gondrong-gondrong kan bertiga itu. Saya bilang enggak deh, aku bangun tidur disuruh ngomong yang materi 1, 2 tadi langsung bisa. Kalau ini gue kayak dari semalam sampai setengah 2 baru saya tidur, ya udah apa katanya besok aja deh, gitu ya. Nah karena kayaknya hal baru dan saya tidak boleh salah memberikan ini karena kalau ditanya nih, kira-kira jawabannya apa ya? Ya wes ben lah jadi banding-banding gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita memang kita harus sadar diri tadi ya. Mas kalau masih waras kok saya ditanya waras gitu loh ya. Kenapa nggak ada yang berani jawab saya waras gitu ya. Jadi ya memang kalau ada remaja tanya pertanyaannya curiga ya. Ini mau ngarah kemana ya? Enggak Pak, saya baik orang baik-baik saja. Saya kasih salah satu fasilitator yang baik ya. Diri sendiri. Nggak apa-apa soalnya ini stres masalah. Jadi kalau kita bilang sebetulnya apa sih kesehatan mental itu? Saya berusaha menyampaikan kata-kata ini yang gampang sekali untuk kita bisa kita terima ya. Jadi saya mengartikan karena artinya bahasa Inggris. Mohon maaf saya nggak terlalu bagus banget bahasa Inggrisnya. Jadi saya ke Indonesia kan mudah-mudahan ya. Jadi adalah kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari oleh kita individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres yang dihadapi karena selama kita hidup kita selalu ada masalah ya. Tapi itu sifatnya wajar, jadi stres kehidupan yang wajar untuk bekerja secara produktif. Jadi kita tetap bisa bekerja produktif, menghasilkan dan berperan serta di komunitasnya. Itu katanya ya. Jadi inilah kalau kita dibilang apa sih yang disebut dengan mental health atau kesehatan mental. Nah, kalau kita mau bertanya sebetulnya kondisi kita mental kita sehat atau tidak, kira-kira ini saya mengartikan lagi juga menyuplai nanti kalau ada yang ini ditambah ya Bu Mawar ya, mohon maaf karena inilah kemampuan saya, jadi sama-sama kita belajar ya. Jadi bisa menerima diri kita sendiri sebagaimana adanya. Tadi kembali lagi berkaitan dengan PKHS 10 komponen yang pertama, kesadaran diri. Kita bisa menerima semua kekurangan dan semua kelebihan yang ada pada diri kita. Ya, jadi kita bisa membalanskan apa yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah mengerti tentang keadaan diri. Jadi kita paham kondisi kita diri kita saat ini tuh ngapain. Lagi banyak beban, ya. Lagi bahagia sekali atau lagi sedih sekali, something ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Yang ketiga adalah kita percaya diri dan kontrol diri. Percaya diri kalau nggak punya kontrol diri yang ada kita jadi cokak, ya kita jadi ini. Jadi kita percaya diri. Aku punya talenta, tapi aku sadar juga aku punya kekurangan. Jadi makanya saya nggak pernah saya nggak suka tanya teman-teman saya kalau dibilang I'm the best. Dokter Indra itu paling nggak suka saya. Saya nggak pernah mau dibilang paling. Tapi kalau mungkin saya dibilang saya lebih dari siapa, oke. Tapi kalau paling nggak, karena saya yakin masih banyak sisi kekurangan yang ada pada diri saya. Ya, itulah saya. Jadi aku nggak di sini mungkin saya lebih, tapi di luar sana, di sini saya paling di luar sana banyak orang yang lebih dari saya. Jadi itu percaya diri tapi kita punya kontrol diri ya. Yang keempat adalah persepsi keadaan realitas secara baik. Jadi kita tahu, kita bisa mempersepsikan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini dengan baik.
ya. Jadi kadang kan ada kita yang nggak ngerti apa sebetulnya yang terjadi pada diri aku saat ini ya. Nah itu kalau udah gitu mungkin mental kita lagi nggak bagus ya. Tapi kalau kita paham ya nggak masalah ya. Dan yang kelima adalah keseimbangan dan bersikap moderat-moderat itu kita nggak mau nabrak-nabrak sesuatu yang menantang ya. Jadi yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Yang keenam adalah menyayangi sesama ya. Kalau kita bisa menyayangi sesama, kita menghargai, menghormati, timbul empati, itu jiwa kita berarti sehat. Tapi kalau yang ada kita sirik aja, lihat kok bisa ya dia gitu, kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa. Selama kok bisanya negatif itu hati-hati. Ayo segera kita datang, kita ngobrol. Maksudnya ngobrol sama teman, kenapa ya hatiku kok kalau lihat dia begini kok aku jadi punya perasaan kok bisa ya dia begitu. Kenapa gue nggak bisa ya gitu. Di satu sisi yang negatif itu mungkin sedang terjadi sesuatu pada psikologis kita ya. Kita menyayangi kehidupan, menghargai kehidupan kita, dan yang paling penting kita punya tujuan hidup kita. Ya, apa sih yang akan kita capai dalam hidup kita ini? Ya, jadi kalau ada remaja kita ditanya cita-citamu apa, nggak tahu lah, ngalir aja apa nanti jadinya. Ya, saya kalau konseling begitu panggil, misalnya tadi yang dibilang screening kesehatan itu kan ada dilakukan SDQ. Kalau di puskesmas itu sebagai bentuk dari manifestasi dukungan dan layanan itu, mereka yang hasilnya abnormal kita panggil, kita kelompokkan. Nah di situ kita ulas lagi masalah apa, nilai, konsep diri, citra diri, supaya dia paham. Karena mungkin selama ini dia nggak terbentuk, belum paham itu. Jadi dia ada perilaku yang menarik diri atau suka kontroversi sama temannya atau bagaimana, mungkin karena dia nggak bisa paham itu nilai diri dia tidak bisa menghargai orang lain. Nah itu yang kita tajamkan ya. Nah kalau ternyata itu tidak bisa, tadi bilang kita punya banyak kekurangan, ada nanti namanya dukungan layanan itu kita serahkan kepada yang lebih ahlinya. Kita bisa forward, kita bisa rujuk ke psikiater atau kalau sudah mentok banget, kalau masih bisa merubah sikap perilakunya, kita konsulkan kepada psikolog ya. Bedanya psikiater dan psikolog hanya psikiater biasanya lebih holistik karena dia bisa tata laksana dengan pengobatan. Kalau psikolog biasanya enggak ya, klinis biasanya melihat bagaimana merubah sikap dan perilaku. Nah ini yuk kita pelototin sama-sama. Kira-kira kalau kita ada di beberapa fase titik ini, mungkin kita memang sedang sedikit tidak sehat mental kita. Gak apa-apa, gak usah malu. Saya pun kadang-kadang berada di posisi ini karena saya bilang saya tidak sempurna, saya manusia juga gitu loh ya. Yang suatu saat juga saya turun naik emosi saya, turun naik juga ini saya. Jadi kadang kita kalau merasa sedih berkepanjangan yang harusnya tanpa sebab yang jelas ya. Kalau segala sesuatu harusnya sedihnya cukup minta kok sedih banget, kayaknya nelangsang banget, gak habis-habis gitu ya. Ada kan remaja siswa kita yang begitu kan. Nah terus dia mengurus sebetulnya cuma gitu aja kok gitu. Hati-hati ya, jangan sampai dia masuk ke fase gangguan cemas yang berlebihan, nanti lanjut ke depresi, bunuh diri ya. Hati-hati. Makanya kita kenapa ini kita ini kan supaya Bapak Ibu lebih peka melihat kalau misalnya ada siswa-siswi kita yang merasa sedih berkepanjangan tanpa sebab yang jelas ya. Nah kita harus peka ya. Mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar, bodoh amat mau apa kayak itu, orang kelainan jiwa loh. Dia nggak peduli temennya mau tersinggung, temennya mau tersakiti. Kita nih di lingkungan kerja, bodoh amat, yang penting gue dapat penghargaan. Lu keinjek kayak, lu dapat apa kayak, emang gue pikirin. Itu orang sakit jiwa loh. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadinya, itu orang dengan sakit jiwa. Bukan sakit jiwa, gangguan jiwa ya. Gangguan mas jiwa dan mental tipis ya. Cuman orang awam enaknya bilang mental, karena kalau jiwa mikirnya gila ya. Nah ya itu orang dengan gangguan mental, karena dia sudah nggak bisa melihat lingkungan sekitarnya. Dia merasa ya akulah yang harus gitu ya. Yang ketiga merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi dan mengalami masalah tidur. Ya saya salah satu orang yang ada siklus gangguan tidur kalau aku lagi punya problem. Kayak kemarin udah lelah banget, sebetulnya saya minggu-minggu ini tuh udah lelah banget ya. Melihat temennya tidur pun aku gak bisa tidur karena saya punya beban. Saya termasuk salah satu orang yang itu, saya harus komitmen sama apa yang sudah aku terima gitu ya. Jadi artinya punya beban,
besok gimana ya, aku kayaknya the first day, ini pertama kali saya menyampaikan materi ini, jujur. Jadi artinya saya setelah berapa saya belajar menjadi satu, walaupun di dalam praktek sehari-hari itu memang inilah kerjaan saya juga. Kebetulan saya sebagai seorang spesialis kedokteran keluarga layanan primer, inilah salah satu tugas fungsi saya. Tapi untuk menyampaikan materi ini the first ya, jadi pertama kali. Artinya ya saya nggak malu juga ngomong begitu gitu loh, karena memang kita sama-sama belajar. Aku bisa begini juga karena belajar gitu ya. Dan Bapak Ibu yang mudah di sini nantinya akan menjadi guru Pelopor utama. Apa? Pelopor utama. Utama, ya sama Bu. Saya kalau boleh bikin sama teman-teman, kalau kita apa ya? Saya bilang, oh kalau aku sih udah dokter utama muda, gitu ya, walaupun sudah tua. Dokter penggerak, gitu, kita gerak-gerak terus. Yang keempat, sering marah berlebihan dan sangat sensitif. Hati-hati, kalau remaja yang suka uring-uringan tanpa sebab, di sekolah dan dikit-dikit berantem sama temennya, dikit-dikit kita harus apa? Something wrong, ada sesuatu. Nah, ya ini bukan untuk diri kita aja, remaja kita, siswa kita. Kalau ada yang suka, kan ada kan remaja yang dengan gangguan mental emosional, GME, kalau kita itu bukan sakit jiwa loh. Gangguan mental emosional bukan sakit jiwa, tapi kalau tidak mendapatkan penanganan yang tepat, dia bisa menjadi gangguan jiwa, ya, bisa menjadi salah satu penyakit, ya. Merasa putus asa dan tak berdaya, ya. Jadi kalau merasa aduh aku mah gak intan, sebetulnya dia ini sudah putus asa banget, something, ada sesuatu yang membuat dia begitu. Misalnya akibat dibully tadi, ya aku di mana-mana sudah orang ngecap saya begini, udah nggak bisa gue teriak apapun juga orang sudah melabelin gue seperti ini. Hanya udah deh gue mending selesai aja deh aku. Banyak remaja yang begitu, ya. Dan salah satu siswa mungkin kalau ibu masih ingat yang di Cibubur, yang dulu terjun dari lantai 3, itu 3 hari sebelum terjun dia masih ngobrol sama saya. Jadi dia masih dia bilang aku bosen banget dok, aku pengen ketemu mamaku. Aku pengen ketemu mamaku. Saya bilang gini, iya suatu saat kita juga pasti ketemu, saya bilang ya. Tapi aku bosen dok, dokter nggak bisa ngerasain itu. Tapi dia saat itu berjanji, ya nggak boleh ya kamu iya dok, oke aku nggak akan bunuh diri. Tapi karena satu pencetus ya, jadi gurunya dia sakit hati sama gurunya. Gurunya lapor ke orang tuanya mau gebukin dia, jadi dia bilang daripada dia digebukin sekalian dia terjun dari lantai 3 sekolahnya, ya. Jadi itu kadang yang merasa udah putus asa, gue ngomong apa aja gak dipercaya sama bapakku, sama ibu tiriku gitu. Jadi karena memang dia dari kecil sama mamahnya, karena divorce ya orang tuanya. Yang keenam adalah memiliki pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan. Jadi memang ada, semua orang pasti punya pengalaman buruk, nggak tahu di masa kecilnya, tapi kekuatan pengalaman itu juga berbeda-beda, ya. Karena bilang kita kekuatan psikologis kita berbeda-beda. Yang tidak boleh adalah manakala seseorang itu tidak bisa mengelola ya faktor penyebabnya itu, sehingga dia memiliki pengalaman buruk itu pokoknya ya ini nggak bisa dihilangkan, dia tidak menjadi satu pelajaran tetapi menjadi satu traumatik bagi dia, sehingga dia nggak bisa move on, ya. Itu yang something yang harus kita peka, ya. Selanjutnya adalah mengalami delusi, paranoia. Delusi itu kayak misalnya kecurigaan terhadap hal-hal yang untuk orang lain, ya, atau bahkan halusinasi, ya. Nah ini sudah benar-benar ini sudah harus, kalau sudah ini bukan saya lagi, tapi ini harus kita rujuk kepada psikiater, ya. Merasa takut atau khawatir berlebihan atau dihantui perasaan bersalah, ya. Kalau takut berlebihan, ya, mungkin hal-hal tertentu, kita tanya kenapa penyebabnya. Nggak perlu takut, banyak kok orang di sekitar. Tapi kalau dia nggak bisa ngilangin itu, ya memang kita harus peka, tidak ada sesuatu, ya. Mungkin sesuatu yang memang betul-betul tidak bisa, merasa sulit untuk berkonsentrasi. Jadi bapak ibu yang duduk di sini, kalau sulit konsentrasi berarti tidak sehat. Enak kan? Enggak. Oh waras, siapa yang bilang nggak waras? Aduh, gitu. Nggak ada loh yang bilang nggak waras, berarti kita lagi nggak sehat, ya. Nggak sehat kan nggak apa-apa, ya. Kita minum vitamin, Pak, ya. Salah satu vitaminnya adalah kita berinteraksi di sini, gitu loh. Sejenak kita saling cerita, sehingga menambah pengalaman kita, menguatkan juga psikologi kita, ya. Ini lanjutnya, merasa takut atau khawatir berlebihan dan perasaan bersalah, sudah perubahan suasana hati yang drastis. Jadi
anak itu bisa loh moodnya kalau kita bilang nggak stabil. Jadi kadang dia bisa, padahal hatinya sedih, dia ngomongnya sambil ketawa-ketawa. Aku tiba-tiba dia tuh sebetulnya ini dia dari bahagia tiba-tiba dia sedih banget. Hati-hati ya. Jadi kita harus peka itu. Cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Ya, kalau ada anak yang dulunya aktif di organisasi kesiswaan ya, dia aktifin tiba-tiba dia nggak mau lagi berinteraksi, dia menarik diri. Kita harus peka ada sesuatu apa yang terjadi. Nggak tahu itu tadi dibilang di keluarganya, di lingkungannya, atau di sekolah, ya. Nah itu yang harus kita telusuri. Bapak Ibu yang berada di sini harus punya ekstra kepekaan terhadap anak didik kita. Tidak mampu mengatasi stres dan masalah sehari-hari, ya. Memiliki pikiran untuk bunuh diri, aduh kalau sudah selesai ini kita harus segera. Bapak Ibu tadi dibilang, Bapak Ibu harus keep silent, harus bisa simpan rapat-rapat apabila sedang menangani satu kasus pada siswa. Boleh berdiskusi dengan temannya, boleh menceritakan, tetapi tidak menyebutkan identitas. Kasus boleh didiskusikan, ya, tetapi identitas tidak boleh disebutkan, ya. Jadi artinya kalau kita juga sepakat tadi dituliskan, kita harus merahasiakan sepanjang tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Kalau dia bilang gini, dok aku sebel banget sama dia, aku sudah niat dok, nanti pulang dari sini dok, pulang sekolah nanti aku tabrak dia. Jangan diurut menjadi satu rahasia, tapi segera diberitahu. Yang selama membahayakan dirinya dan orang lain, wajib kita segera mengantisipasi. Jangan sampai terjadi beneran. Ya, tapi kalau sepanjang tidak mengkhawatirkan diri dan orang lain, itu menjadi rahasia kita. Ya, perubahan perilaku yang tidak wajar. Nah, tidak wajar ini beda-beda satu dengan lain hal dengan orang. Artinya kalau kebiasaan seseorang itu yang bagaimana dia berubah, ya. Nah itu yang menjadi dulunya dia pendiam, santun, tiba-tiba dia menjadi mohon maaf dalam tanda kurung urakan atau gimana, kita jangan langsung nempel, kamu urakan, tapi kita cari tahu kenapa ya dia berubah kayak begitu. Ternyata dia dicekokin narkoba. Berarti urakannya, bandelnya dia itu kan tanpa disadari. Ya, jadi jangan langsung kita labeling, jangan langsung kita berikan stigma, jangan langsung kita memberikan diskriminasi, tapi kita telusuri kenapa dia bisa seperti itu. Prestasi di sekolah menurun, ya. Sekarang ini dukungan layanan jalan, saya tuh kadang, guru-guru ini kenapa nggak di screening dulu? Jadi kalau ada nilai siswanya turun, langsung dikirim ke puskesmas. Pengantarnya apa? Apakah bisa diberi surat keterangan IQ? Jadi saya bilang ini, yang sudah kelas 5 SD baru sekarang diinikan, emang dari kelas 1, 2, 3, 4, 5-nya itu bagaimana? Ternyata mereka dibilang nggak bisa baca. Dan kelas 1, 2, 3, 4, 5-nya kemana? Gitu ya. Jadi itu yang tadi berarti menunjukkan bahwa kita tidak peka terhadap kondisi siswa kita. Harusnya kan dari kelas 1, 2, kalau bilang iya dong, kami sekolahnya kan inklusi, oke inklusi. Tapi sekarang kalau sudah kelas 6 terus minta surat keterangan bahwa dia tidak mampu, apa manfaatnya? Gitu loh. Nah kalau dari kemarin-kemarin berarti dia nggak mampu, kan nggak ada sesuatu yang tidak mampu itu secara tiba-tiba. Iya kan? Nggak mungkin satu. Karena apa? Lucu kalau saya lihat rapornya, besok bawa rapor ya. Rapor kelas 1 sampai kelas 5 itu nilainya bagus-bagus semua di atas KKM. Terus sekarang kelas 6 disuruh bilang tidak mampu. Ini saya bilang gini, kalau aku mengeluarkan surat itu berarti gue yang on kayaknya. Bener, saya selalu bilang gini, mohon maaf, kalau gini bukan ranah saya lagi, silakan. Karena dia punya BPJS, aku rujuk ke psikiater di rumah sakit ya, dengan gangguan belajar. Nanti biarlah psikiaternya yang akan menentukan. Karena yang berhak mengeluarkan surat keterangan itu adalah psikiater, bukan saya. Ya, tapi itu satu hal yang saya juga ketawa dan hello kemana aja gitu loh selama ini kelas 1 sampai kelas 5 itu. Dan nyatanya, bukti nyatanya nilainya bagus banget. Kenapa di kelas 6 ini baru dihebohkan katanya dia nggak mampu? Ya, jadi itu yang sering kali terjadi di sini. Melakukan kebiasaan buruk. Jadi kalau ada siswa kita yang selalu melakukan perilaku yang menurut kita nggak bagus, kita jangan labeling, tapi kita tanya, kenapa kamu suka melakukan itu, gitu ya? Misalnya bullying tadi, banyak memang benar loh Pak, yang dikatakan Dokter Hafiz, banyak dia nggak nyadar, dia ikut-ikut aja, karena dia menyontoh bahwa
untuk supaya dia bisa diakui, dia bisa dibilang hebat adalah dia dengan membuli orang lain. Berarti orang yang berhasil dibully itu orang yang lebih lemah daripada dia. Jadi dia lebih hebat dari orang yang dibully. Jadi tujuannya cuma simpel aja, dia nggak punya tujuan neko-neko apa bahwa itu berdampak macam-macam, dia nggak tahu gitu loh ya. Cuma action sesaat saja. Setelahnya ini kita kembali lagi karena memang konteks kita dulu di sini adalah untuk remaja. Jadi penyebab remaja tidak sehat mental itu kira-kira apa saja ya. Nah, bisa sih kalau kita bilang itu faktor genetik, artinya ini menjurus kepada kalau misalnya memang betul-betul dengan gangguan jiwa. Misalnya orang beberapa diagnosa schizofren, gangguan cemas berlebih ya. Orang tuanya yang dengan gangguan cemas berlebih itu biasanya anak-anaknya juga menurun. Kenapa? Kenapa bisa menurun? Sebetulnya nggak diturunkan secara langsung dengan liquid gain, tapi dia diturunkan dengan kebiasaan. Karena melihat orang tuanya yang cemasan, otomatis anak ini juga terbentuk dengan pola asuh yang sama ya, dengan kondisi yang apa sih belum bisa yang ini loh, apakah pokoknya dia gak ada gelisah sama, itu bisa ke anaknya ya. Atau pada beberapa penyakit tertentu yang misalnya kondisi kesehatan mental, misalnya gini, ada salah satu mahasiswa pre-ISIP saya, kebetulan saya menjadi dosen pembimbing lapangan FKUI. Jadi ada salah satu siswanya itu yang dia datang, saya awalnya itulah saya juga, padahal saya biasanya tuh sensitif banget. Aku cuma melihat anak ini lemas banget, kenapa kamu nggak semangat? Ya dok, capek, dia bilang gitu ya. Padahal sebelumnya saya sudah dibilang sama UI, dokter ini aku titip satu mahasiswa ya, dia post kemoterapi dengan si anasulfarin sudah stadium 4, dia bilang gitu ya. Tetapi dia semangatnya tinggi, ya. Oke, kan putarannya beberapa putaran, kamu nggak tahu kalau ada di putarannya kemarin. Cuma saya melihat, tapi dia semangat ya. Cuman kalau ya dok, kok kamu nggak ini? Saya udah capek dok. Oh iya, saya juga nggak ini. Karena dia pakai bajunya berukut sekali gitu, berukut gitu ya, ketutup semua, jadi nggak kelihatan bekas hitam-hitam kemoterapinya nggak kelihatan. Nah, cuman dia kayak orang sedikit teman-temannya masih belum selesai, dia udah duduk di ruangan saya. Kok udah kembali? Ya dok, capek dok. Oh iya. Terus lama-lama saya bilang, kenapa kamu capek? Ya dok, istirahat kurang, dia bilang gitu ya. Dia nggak mau ngomong. Akhirnya saya bilang, aku pengen tahu gimana, karena aku tanya dia nggak pernah buka gitu, sampai saya berusaha tanya kenapa kamu bisa cepat lelah gitu, dia nggak mau buka. Akhirnya temannya pada saat dia ini kan tanya, duduk itu kan teman kami yang sedang kemoterapi, dia iya Allah, udah. Setelah itu ibu tahu, begitu saya bilang, ya udah dokter, aku nggak suka ya, saya diprotes loh sama dia. Dokter, aku nggak suka ya dokter memperlakukan saya seperti itu. Dokter tahu nggak, saya membangun mental saya untuk saya bisa seperti orang lain itu susah dok. Saya nggak mau dikasih hati. Kalau aku capek ya aku capek. Aku sampai ujian itu kan 2 kali ujian bu. Waktu saya kamu sekali aja ya, dia nggak mau bu. Saya nggak mau mendapatkan perlakuan istimewa. Itu saya kayak ditampar gitu loh. Artinya memang itu bukan solusinya kita mengasihani ya. Jadi dia itu bisa menjadi gangguan mental. Dia kan ada beberapa orang sebenarnya dikasih kemudian hal yang bagus ya, tapi dia tidak bisa menerima itu karena dia menganggap orang lain menganggap dia kecil ya. Nah, apabila remaja memiliki suatu keluhan terkait kondisi kesehatan, sebaiknya segera konsultasikan ke psikiater atau psikolog. Bapak Ibu, gunakan jalur BPJS karena kita tahu ya masyarakat kita, remaja kita kasihan. Jadi gunakan, anjurkan melalui sarana puskesmas karena itu bisa sampai ke psikiaternya gratis. Jadi kalau gangguan dengan pola belajar bisa dikirim ke puskesmas, nanti ada kode ICD-10 yang kita bisa kirim ke psikiater sehingga nanti di sana bisa direkam otak, di segala macam ya, dilihat. Itu yang akan menentukan dia dan gratis. Tapi kalau dia nggak BPJS bisa jutaan bu ya, kasihan siswa kita ya. Nah ini sebenarnya faktor-faktor psikologis apa sih ya? Misalnya tadi pengalaman kehilangan orang terdekat, seperti siswa saya tadi yang SMP yang bilang bunuh diri, dia itu sedih kehilangan karena apa? Dia dari orang tuanya divorce pada saat dia ikut dengan mamahnya dan neneknya. Setahun kemudian mamahnya kena CA, di tahun kedua mamahnya meninggal dunia, dia berarti tinggal dengan neneknya ya. Begitu dia tinggal dengan neneknya, baru nggak sampai 3 bulan neneknya meninggal dunia.
Nah, karena dia sebatang kara, diambillah dia dengan ayah kandungnya, ya. Diambillah dia dengan ayah kandungnya, sudah menikah lagi. Nah, dia tinggal sama ibu tiri yang sangat-sangat menurut dia kejam, ya, dan memang iya benar. Jadi dia betul-betul kayak si Upi Abu. Jadi kalau dia kerja semalaman itu, kalau di sekolah itu dia ngantuk karena dia harus cuci, setrika gitu ya. Padahal anak ini punya potensi yang bagus ya. Jadi itu yang membuat dia tuh sebetulnya merasa down banget. Aduh, aku ini aku nggak punya siapa-siapa lagi nih. Nggak ada orang yang berpihak pada saya. Semua orang menyalahkan aku, termasuk guruku nggak mau tahu. Padahal gurunya paham. Anak ini anak pinter dulu pada saat dia ikut sama mamahnya. Tapi sekarang setelah ikut sama papahnya, prestasinya menurun, dia ngantuk, tapi tidak dicari penyebabnya, hanya di label bahwa sekarang kamu berubah, kamu tidak menjadi anak yang baik lagi. Nah, akhirnya dia sengaja dia bunuh diri, terjun di situ untuk membuktikan kepada guru-gurunya bahwa ya sekarang sudah puas, nggak usah jelek-jelekin saya lagi. Ya sakit hati kan, kasihan ya sebetulnya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga, ingat KDRT itu kadang bukan cuma pada bisa berdampak pada pasangan suami istri, tapi dampaknya juga psikologis pada anak, ya. Jadi kalau ada siswa kita yang suka marah, suka kasar, ya, perilakunya jangan kita langsung marah, jangan kita langsung bilang anak itu tidak punya sopan santun. Tapi kita lihat mungkin itulah kebiasaan di rumah, itulah yang terbaik, ya. Misalnya berantem sedikit, tangannya melayang, ya, atau apa sedikit nggak setuju, piring terbang, ya. Nah, itu yang terbiasa. Jadi kalau dia berantem sama temennya, buku melayang, penghapus melayang, dia lempar-lempar, itu hal yang biasa bagi dia karena di rumahnya juga begitu, ya. Jadi kita harus peka itu, ya. Terus sosial budaya tadi hujatan, ya, jadi bullying itu bisa menyebabkan faktor psikologis, ya. Lingkungan pastilah, ya, apalagi kalau sampai mendapatkan labeling, ya, stigma dan diskriminasi. Kondisi keluarga, kembali lagi tadi yang dibilang di depan oleh Dr. Hafiz dan Dr. Nining bahwa keluarga adalah tempat terbentuknya awal nilai, konsep diri, batasan diri, sehingga menghasilkan citra diri. Yang mana citra dirinya? Kalau tadi nilainya bagus, konsep dirinya bagus, batasan dirinya dia bagus, citra dirinya pasti insya Allah yang positif, ya. Tapi kalau tadi yang dia dapat di keluarga itu yang gak bagus, kemungkinan citra diri dia negatif itu karena itu. Jangan kita juga nge-labelin, kenapa sih kamu kok begitu, kok jelek-jelek banget. Kita harus tahu telusur kenapa itu yang dia anut, gitu ya. Nah, ini yang maksudnya diharapkan seperti itu. Nah, ini kalau Bapak Ibu selalu bilang, ayo kita jaga kesehatan kita, olahraga minimal 30 menit setiap hari. Kesehatan mental juga harus diperhatikan. Kesehatan mental ini juga sama, bisa naik turun dia. Jadi salah satunya ya itu yang sekarang lagi rame-rame dan heboh. Ayo dikit-dikit kita healing yuk. Itu salah satu. Bagaimana kita menjaga kestabilan psikologi kita, ya, mental kita. Nah, merawat mental sama pentingnya dengan merawat fisik. Ingat itu, ya. Jadi harus seimbang. Jangan cuma kita olahraga fisik kita, mental kita tidak pernah kita rawat, ya. Apalagi anak-anak kita ini udah jauh lebih bisa melihat aktual mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau remaja tidak. Begitu dia merasa lebih nyaman melihat sesuatu yang tidak benar, ya yang tidak benar itu yang terbentuk, ya. Nah, pakai apa? Jurus charging. Sama kan HP kita kadang kalau udah lowbat di-charge. Terus apa? Hebat lagi kan, bisa kemana-mana. Sama, ya. Jadi kita pakai jurus charge, di-charge terus. Jadi sama kalau fisik kita makan yang buah-buahan, yang kebutuhan fisik kita. Kalau psikologis kita adalah kita butuh merefresh kondisi mental kita. Nah, bagaimana cara pengisian dayanya? Yang pertama maintenance dan pengelolaan energi. Jadi ada dua hal penting. Bagaimana kita maintenance psikologi kita, ya, psikis kita, dan bagaimana kita mengelola energi. Jadi kadang sesuatu karena memang energi kita yang habis, kita bisa tadi kita cepat lelah, tampang ini karena kita sudah merasa putus asa, kita nggak punya energi kayaknya, males jalan-jalan melakukan apa-apa, males deh. Tapi kalau sesuatu kita kayaknya ini nanti aku akan memberikan hal positif yang akan insya Allah bisa menjadi bekal teman-teman, jadi semangat, ya.
Jadi pengelolaan energi itu yang juga aku terapkan. Jadi saya setiap kali mau berinteraksi dengan Bapak Ibu begini, yang di otak saya apa? Aku harus semangat, aku harus memberikan yang terbaik. Karena apa? Apa yang aku berikan, insya Allah kalau itu baik dan diteruskan, itu menjadi satu amalan yang mengalir terus. Betul? Amin. Insya Allah Bapak Ibu juga begitu. Jadi kalau itu diberikan kepada siswa, insya Allah siswanya menjadi anak-anak yang holistiknya bagus ya. Yang menjadi anak-anak ini, Bapak Ibu itu andil dalam menerima mungkin pahalanya itu, dan itu ngalir terus gitu ya. Jadi anak itu menularkan pada temannya, pada keluarganya di rumah, terus itu bersambung. Jadi itu yang membuat kita semangat ya. Jadi kalau maintenance adalah rutinitas yang dilakukan untuk mengisi energi kembali, misalnya dengan cara apa tadi? Relaksasi, healing, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan diri kita ya. Ritual-ritual ini artinya bukan ritualnya yang santet-santet ya. Jadi ritualnya itu satu kebiasaan yang memang kita lakukan untuk membuat hati kita bahagia ya. Mengenal gejala saat mulai lelah. Jadi kalau sudah lelah ya kita istirahat, atau kalau sudah lelah kita rekreasi. Rekreasi, aduh dong gak punya duit, gak harus dengan duit ya, gak harus dengan budget yang gede. Sesuatu hal yang melakukan satu hal yang memang menjadi kesenangan kita nonton Korea tuh dokter Nining walah apa-apa pagi sore siang malam Korea yang dilihat ya, tapi itu membahagiakan dia. Ya udah gak apa-apa. Kalau saya enggak, saya sukanya nonton apapun juga. Kalau jamnya sinetron Ikatan Cinta aku nonton. Itu yang membahagiakan aku, nggak mau ngapain lagi. Jadi kayak kemarin sekarang gini, Rin, lu ngapain? Aku mau main Rin, ya udah, gue buka ikatan. Harus janjian dulu. Sekarang kami sekamar. Kalau aku melakukan sesuatu yang temannya nggak setuju, kan menjadi penyiksaan buat dia. Betul? Jadi aku tanya ke dia, Rin boleh ya aku nonton Ikatan Cinta? Ih kayak waktu aku aja dokter Indira ini kata dia. Ya memang gue paling suka nonton itu, gue cari RCTI. Kalau di hotel gak ada RCTI, aku pakai HP daripada nonton yang lain. Jadi itu memang kebahagiaan saya di situ ya. Ya udah walaupun ya cuma gemes-gemesan kayaknya enak gitu loh nontonnya ya. Sekarang ada lagi Pak, misalnya Pak, jangan bercerai bulan. Ya itu lah yang aku suka gitu loh ya. Jadi biarinlah gitu loh. Nah ini kalau tadi visi kita ada namanya P3, bagaimana kita menangani kecelakaan, PMR diajarkan. Di psikologi juga ada psychological first aid, artinya tanda-tanda yang dimana Bapak Ibu harus peka, anak ini butuh pertolongan, harus segera mendapatkan pertolongan ya. Nah bagaimana juga kita memberikan pertolongan, kembali lagi tadi kita sadar diri kita tidak sempurna, kita harus punya sifat kongruensi, lakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita pahami dan kita bisa ya. Prinsipnya pada psychological first aid ini adalah kita amati sebetulnya apa sih yang sedang terjadi pada siswa kita. Kita melihat, kita dengarkan, artinya bukan kita diam, kita dengarkan, enggak, kita ajak bercerita. Apa sih yang terjadi sama kamu? Boleh nggak kamu cerita sama saya? Jadi dia menceritakan apa yang sedang terjadi. Setelah itu kita cari, kira-kira oh kalau gitu dia harus dirujuk deh ke puskesmas aja deh biar mendapatkan rujukan ke psikiater. Punya BPJS kan sayang? Punya dong. Nah di mana kamu? Jadi mungkin yang jadi satu kendala ini, tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Karena BPJS itu kadang vaskesnya kan kadang nggak sesuai dengan di sekolah itu, wilayah sekolah itu. Karena mungkin rumahnya tidak dekat. Nggak apa-apa, kita berikan kamu nanti ke rumah sakitnya, ke puskesmasnya yang terdaftar di BPJS ya. Karena kalau dia nggak terdaftar di BPJS, dia nggak bisa dirujuk ke rumah sakit. Nanti dia berbayar. Jadi kita anjurkan. Atau kalau nggak kasih coret-coretan dari sekolahnya, dari gurunya ke oleh PKPR di puskesmas di mana siswa itu terdaftar vaskesnya. Kita kasih mohon penata laksanaan lebih lanjut untuk siswa bernama ini. Karena mungkin dia takut di sana ya. Jadi jangan dipaksakan ke puskesmas terdekat. Artinya puskesmas terdekat itu kalau dia BPJS-nya nggak terdaftar di situ juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bisa juga diantar ke sana biar nanti puskesmasnya yang merujuk lagi. Tapi kan panjang ya jalannya. Tapi kalau sudah ngerti jalurnya, Bapak Ibu bisa langsung menganjurkan kepada tempat di mana siswa itu terdaftar sebagai vaskesnya di mana ya. Yang perlu diperhatikan ya
psychological first aid ini bukan merupakan terapi. Jadi tadi ngobrol-ngobrol kita ngamati itu tidak untuk memberikan terapi, tapi untuk bagaimana kita mengetahui situasi dan kondisi untuk memberikan mencarikan alternatif dia mendapatkan tindakan yang lebih cepat ya. Bisa diberikan oleh siapa saja yang memahami. Jadi nggak harus dokter, nggak harus perawat. Bapak ibu yang duduk di sini bisa ya. Sangat penting untuk menjaga. Nah ini, tapi bapak ibu kalau lagi galau sendiri, kalau lagi punya masalah sendiri, mental kita lagi nggak fit juga, jangan kita nolong dia. Yang ada nggak rasional ya. Jadi kembali lagi di sini sangat penting untuk menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Kita harus benar-benar mental kita sehat. Kalau kita lagi sakit nolong orang kira-kira gimana ya? Nah tidak membuat asumsi. Kita tidak boleh menyimpulkan. Kita tidak boleh membuat asumsi. Oh ternyata anak ini gini. Nggak boleh karena kita cuma sekedar kita bertanya dan sekedar kita mendengarkan apa yang sedang kita melihat dan kita mendengarkan apa yang dia ceritakan. Bertindak sesuai kompetensi. Jadi saya bilang tadi kita harus tahu batasnya ya. Kita mampunya bagaimana, tidak usah kita merasa kita mampu segala-galanya ya. Tujuannya memenuhi untuk kebutuhan dasar yang mendesak ya, menurunkan tingkat stres dan memperkuat daya adaptasi. Artinya remaja itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, kita berharap ya. Karena biasanya first aid ini untuk di daerah-daerah bencana yang mentalnya langsung terjadi stres yang berkelanjutan ya, untuk mencegah dampak gangguan yang lebih parah dan membantu proses pemulihan alami. Kita berharapnya apa yang kita bisa ini lebih untuk anak didik kita, belajar dari kesalahan diri sendiri. Jadi kita ajarkan remaja-remaja kita, siswa kita untuk bisa belajar dari kesalahan diri sendiri, menerima atau memahami kekuatan dan kelemahan diri remaja. Kembali lagi tadi di faktor apa yang Dokter Hafiz bilang, kesadaran diri ya. Jadi Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu berinteraksi dengan remaja, Bapak Ibu sendiri harus paham. Pokoknya selalu kalau yang dibutuhkan pasti ingat omongan saya. 10 itu kalau kita akan mengalir banyak dan mudah apabila kita sudah menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama apa? Kita sadar diri. Yang kedua kalau kita sudah sadar diri, kita paham bahwa kita tidak sempurna. Kekurangan orang lain menjadi kelebihan kita menjadi kekurangan orang lain, sehingga muncul rasa empati. Kita gak akan pernah mengecilkan orang lain. Karena apa? Karena kita tahu tidak ada yang sempurna. Kalau kita sudah bisa bersikap empati, otomatis kita bisa melakukan hubungan interpersonal yang bagus, karena kita bisa saling menghargai. Kalau kita hubungan interpersonal kita sudah bagus, kita bisa berkomunikasi efektif, kita bisa menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran kita dengan bahasa yang bisa orang lain mengerti dan tidak menyinggung perasaan orang lain, karena kita tadi sudah melakukan empati. Kalau sudah gitu kita mempermudah kita untuk berpikir kritis. Oh itu nggak boleh, ini yang boleh. Kalau sudah gitu apa? Oh kalau itu aku bisa berinovasi. Bapak Ibu terutama saya kemarin mau siap PJOK ya. Kayaknya kita nanti sama-sama deh. Kita belajar apa sih definisinya inovasi ya. Jadi nggak bisa ketawa ya. Jadi kita sama-sama menyampaikan persepsi apa sih sebetulnya inovasi itu. Jadi inovasi adalah segala sesuatu yang dihasilkan untuk memecahkan satu permasalahan. Jadi hal yang baru, bukan adaptasi. Ya, inovasi berbeda dengan adaptasi. Inovasi adalah sesuatu yang kita ciptakan untuk menyelesaikan satu permasalahan yang ada, yang selama ini belum ada. Makanya namanya inovasi. Kalau kita mengadop namanya adaptasi, ya. Nah itu sedikit bedanya. Kalau sudah melakukan itu, kira-kira kita gampang, kita bisa mengambil satu keputusan yang bijaksana nggak? Bisa. Kalau kita sudah tahu semuanya, kita bisa mengambil satu keputusan yang bijaksana untuk apa? Untuk memecahkan semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalau sudah itu, kira-kira kita bisa gampang emosian? Tidak. Kalau kita nggak gampang emosian, kita jatuh ke stres? Tidak. Sudah 10 kita lakukan. Nggak usah dihafal, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kalau dihafal lupa. Tapi kalau kita terapkan di setiap, oh saya nggak pernah ngomongin orang lain. Kenapa?
karena saya juga merasakan kalau aku diomongin aku sedih. Itu sudah kita menerapkan empati. Kita nggak mau asal nyuruh orang kerjainnya itu. Mungkin kita bahasa kita tolong ya kerjakan. Aku minta tolong ya, aku lagi sibuk, bisa nggak bantu aku? Sudah menyelesaikan yang mana? Dua sekaligus. Hubungan interpersonal. Ya, kita bisa minta tolong sama dia kan berarti kita baik sama dia. Yang kedua, kita bisa menyampaikan apa keinginan kita untuk minta bantuan. Komunikasi yang efektif. Enak kan? Gak usah dihafal. Tapi kita terapkan dalam setiap tindak tanduk kita sehari-hari. Ya, kontrol diri pasti harus ada. Strategi mengatasi masalah, mau mengatasi masalah dan bukan menghindari. Jadi bapak ibu yang duduk di sini juga kalau mau peka terhadap siswanya, bapak ibu sendiri harus dulu melakukan ini. Berpikir optimis ya, jangan pesimis. Kemampuan sosial dan kemampuan untuk mencari pertolongan dari orang lain. Selalu jangan merasa kita sempurna ya. Nggak usah malu kalau kita mencari bantuan karena kita memang tidak sempurna ya. Manusia yang sempurna kalau kita yang muslim hanya satu, Rasulullah kita aja ya. Terlibat kemampuan memecahkan masalah tadi. Jadi ini isinya sebenarnya 10 PKHS tadi ya. Terlibat dalam komunitas, mengenali emosi dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kita tahu kalau bapak namanya siapa pak? Pak Ferry ini paling nggak suka kalau dia diajak ngomong, kita ngobrolin masalah misalnya istrinya. Ini istri ya pak? Nah ya, dia nggak suka. Jadi kita jangan sekali-kali ngajak ngobrol dia ngomongin istrinya, gitu loh. Nah itu kita paham tentang orang lain ya. Penetapan tujuan yang realistik. Jadi kita itu jangan terlalu mimpi yang muluk-muluk gitu ya. Yang selalu saya bilang cita-cita pun kepada remaja sesuaikan dengan situasi dan kondisi talenta yang kamu punya. Modal perkembangan ini katanya sih yang paling penting adalah ada faktor eksternal dan internal yang ada pada diri seorang manusia. Nih otak kita. Jadi faktor eksternal internalnya dulu ya, komitmen belajar, motivasi untuk berprestasi di sekolah dan meluangkan waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. PR itu yang harus kita ajarkan kepada remaja-remaja kita. Nilai-nilai positif, ya, keinginan dan kesediaan untuk membantu orang lain dan menunjukkan kejujuran. Ya, jadi selalu itu yang harus kita ajarkan, harus kita ulang-ulang kepada remaja kita. Kompetensi sosial, ya, kompetensi sosial itu kalau kita bilang ada berapa? Kompetensi sosial adalah kesadaran diri, empati, hubungan interpersonal dan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif yang bagaimana? Komunikasi yang asertif. Nggak usah dihafal kan? Saya juga kalau ditanya hafal, enggak dong. Tapi pada saat ngomong apa ya ngalir aja karena itu yang dikerjakan sehari-hari. Jadi kalau bapak ibu mau menjadi seorang nanti maksudnya fasilitator yang baik, nggak usah dihafal bu. Tapi pada saat kita memang itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, materinya kita paham ya udah ngalir aja gitu ya. Tapi kan anak didik juga begitu kita ya. Nah, kompetensi sosial sudah, terus ini identitas yang positif. Jadi memiliki kontrol atas hidup dan harga diri yang tinggi. Tadi harus mempunyai nilai, konsep diri, citra diri yang positif. Jadi semuanya ini berkaitan. Ya, jadi cash flow itu kita bicaranya tidak boleh kita lepas semua. Kita lepas aku nggak suka yang ini aja nggak bisa. Semua saling berkaitan. Sedangkan kalau modal yang eksternal untuk remaja, dukungan dari manapun juga, dari keluarga yang paling dekat, dari lingkungannya, dari sekolah, lingkungan tinggalnya, sekolahnya, ya, bahkan di tempat yang lebih luas, ya, bu guru nih disebut ya. Terus pemberdayaan mendukung keikutsertaan. Jadi kita berdayakan siswa-siswa kita kasih kepercayaan dia, ya, untuk bisa menghasilkan satu inovasi di dalam misalnya untuk praktek baik. Gimana? Saya kemarin ada satu ya, tapi dari yang mana saya lupa karena kami bareng-bareng dari grup. Yang jelas bukan PJOK deh. Kayaknya kalau nggak dari IPA ya dari itu siswanya yang menghasilkan satu kreativitas untuk membuat materi itu jadi bisa kayak apa sih ya yang kemarin itu. Pokoknya siapa deh yang membuat ada itu yang bagus inovasinya. Jadi memberdayakan siswa itu untuk berperan aktif di dalam materi cash flow ya. Terus batasan dan harapan Bapak Ibu harus tahu bahwa
batasan dan harapan ini harus kita tanamkan ya. Jadi tadi batasan dirinya di mana dan harapannya harus sesuai dengan apa talenta yang ada pada dirinya ya. Terus penggunaan waktu secara konstruktif, terlibat dari berbagai menggunakan kreativitas secara rutin serta berpartisipasi secara rutin dalam program budaya yang terorganisasi. Jadi kita arahkan, kita kasih masukan bahwa kalau kamu lonely, kamu sendiri saja, ya udah kamu bagai anak dalam tempurung, cuma segitu-segitu aja. Tapi ayo sama-sama kamu berinteraksi. Dan kita bisa ngomong gitu kalau kita sendiri juga mau berinteraksi. Tapi kalau bapak ibu yang sendiri merasa, aku sudah tidak pernah bergaul, ngomong gitu sama siswanya, bapak aja sendiri nggak pernah ngikut ngapa-ngapain, ya. Jadi kalau saya ngomong sama teman-teman bilang iya, saya ikut banyak sekali organisasi karena saya berpikir saya nggak bisa kasih duit, ya. Jadi saya nggak bisa kasih duit, tapi saya bisa kasih ilmu yang insya Allah harapan saya banyak. Jadi emang itu. Jadi kalau saya ngomong ini ya memang aku begitu. Ada orang bertanya capek nggak? Saya bilang enggak Pak. Jadi gini, mungkin fisiknya memang capek, tapi saya bilang gini, karena I'm happy gitu tadi bilang. Aku bahagia, aku senang, jadi nggak capek gitu loh. Tapi kalau mungkin saya mengerjakan sesuatu yang nggak sebenarnya nggak berat-berat amat, tapi aku nggak suka, nggak sesuai dengan nilai saya, nggak sesuai dengan citra diri saya, mungkin aku bisa emosi saya udah tinggi sehingga udah pusing kepalanya, minum Neuralgin dulu, minum apa. Nah itu karena I'm happy gitu ya, aku suka apa, ya udah ngalir aja karena saya yakin bahwa apa yang saya lakukan ini insya Allah bagi manfaatnya gitu ya, dan orang lain juga mau gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Baik, mungkin itu saja ya kami bertiga. Mudah-mudahan semuanya bisa mendarat dengan baik ya. Ini ada pakarnya yang akan memberikan akan menambahkan ya, menyempurnakan apa yang sudah kita sampaikan bertiga. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Bila